Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan kalian juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjalankan dan mengaplikasikan perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di setiap kegiatan kalian. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang pertama bahasa Indonesia, yang dimana masih berkaitan dengan apa anak-anak? Pantun. Nah, pada pembelajaran kemarin kalian telah belajar berkaitan dengan pantun. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Salah satu cara untuk menyampaikan pesan adalah melalui pantun. Nah, di dalam pantun biasanya terdapat sampiran dan isi. Kemudian isi biasanya berisi nasihat yang disampaikan dengan bahasa yang santun dan menghibur. Kemudian simaklah pantun-pantun di bawah ini. Ya. Pagi-pagi ayam berkokok. Hewan-hewan muncul dari balik gunung. Di tempat ini jangan merokok. Merokok dapat merusak jantung. Tamasya di atas kapal. Arus melaju menuju Papua. Kesehatan harga mahal. Harus dijaga dan dipelihara. Nah, ini adalah salah satu contoh pantun, anak-anak. Nah, selanjutnya kita belajar perbedaan pantun dan syair. Berikut ciri-ciri pantun dan syair. Yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris bersajak A, B, A, B. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian syair terdiri dari 4 baris bersajak A, 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 dan A. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua baris merupakan isi. Nah, perbedaannya terdapat pada kolom keempat. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat adalah pantun. Kemudian kalau di syair semua baris merupakan isi. Nah, perbedaan yang kedua adalah di kolom kedua. Bersajak AB itu pantun. Kemudian jikalau syair bersajak A, A, dan A. Itu ciri-ciri dari pantun dan syair. Kesamaannya pun ada 4 baris, 8 sampai 12 suku kata. Nah, itu salah satu ciri kesamaan dari pantun dan syair. Tentunya kalian bisa membedakan dan menyamakan serta mengidentifikasi mana pantun dan mana syair. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita perhatikan contoh pantun berikut. Sebutkan perbedaannya. Nah, yang pertama pantun tinggi, kokoh, berdiri gagah. Tumbuh besar si pohon jati.
lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Kemudian syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, perbedaannya di sini bersajak HI atau ABAB di dalam pantun. Kemudian di syair bersajak U dan U atau A. Kemudian pantun isinya berada di baris ketiga dan keempat. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, kemudian jikalau syair itu semuanya merupakan isi. Paham anak-anak? Nah, anak-anak, marilah kita belajar yang kedua, yaitu IPA, yang dimana kita akan belajar gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Nah, adapun faktor keturunan yaitu hemofilia, yaitu kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Yang kedua, talasemia, yaitu kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulat atau sabit. Nah, kalau non-keturunan yaitu anemia, kelainan karena kekurangan sel darah merah. Yang selanjutnya leukemia, kelainan karena kelebihan sel darah putih. Nah, yang selanjutnya itu demam berdarah. Nah, anak-anak, tadi kita menyinggung yaitu demam berdarah. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue, yang dimana virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, biasanya orang yang terkena demam berdarah itu panasnya tinggi dan bisa, kalau berakibat fatal, bisa berakibat kematian anak-anak. Maka dari itu kalian harus menjaga tempat kebersihan kalian di rumah, tempat kalian di rumah agar tidak dihuni oleh nyamuk demam berdarah. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian coba membaca agar kalian lebih paham, lebih mengerti. Silahkan kalian baca pada buku tema 4 subtema 2 halaman 59 sampai 60 dengan judul bacaan yaitu organ peredaran darah manusia. Nah, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti berkaitan dengan organ peredaran darah manusia. Di situ ada bagian-bagiannya. Nah, kalian silahkan cermati, kalian baca, kalian mengerti ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar SBDP, yang dimana berkaitan dengan materi properti tata rias dan busana dalam tarian kreasi daerah. Nah, coba kalian lihat pada gambar berikut ini, yang dimana itu adalah tarian kuda lumping atau kuda kepang. Propertinya yaitu kuda lumping. Pada tari kuda lumping kemudian ada pedang atau golok
dan hiasan di kepala serta di tangan. Kemudian ada selendangnya. Nah, beserta tata rias dan busananya anak-anak. Nah, ini properti dari kuda lumping. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu tari legong, yang dimana propertinya adalah kipas beserta tata rias dan busananya. Ada kipas, ada ikat kepala yang dihiasi oleh bunga-bunga dan baju yang menarik anak-anak. Yang selanjutnya adalah properti topeng dan bulu merak pada tari reog Ponorogo. Nah, di sini ada topeng dan bulu merak di dalam tarian reog Ponorogo. Kemudian berserta tata rias dan busana bajunya anak-anak. Nah, ini berbagai macam properti tarian daerah bermacam-macam. Ada yang menggunakan kipas, ada yang menggunakan topeng, ada yang menggunakan bulu merak, dan ada juga yang menggunakan kuda-kudaan anak-anak. Dan masih banyak sekali karena negara kita negara multikultural, multi budaya anak-anak, banyak budayanya. Dari Sabang sampai Merauke mempunyai tarian sendiri-sendirinya di setiap daerahnya. Nah, itu anak-anak materi pada hari ini. Jika ada yang kurang paham dan tidak dimengerti, silahkan tanyakan ke guru kelasmu ya. Jangan malu-malu, silahkan kalian japri, kalian tanyakan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.